Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulullah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi أن الله يعني للرجال بالجنة ويقعون بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hitha ala tamasuki bi kitabillahi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil akibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Kemarin sudah kita bahas makna ketuhanan yang pertama, ya, yaitu apa? Makna ketuhanan yang pertama apa? Istighna, maha kaya, tidak butuh Allah pada segala sesuatu. Maka karena Allah tidak butuh pada segala sesuatu, maka wajib pada Allah bersifat berapa? 11 sifat. Sudah kita buktikan satu persatu. Dengan 11 sifat itu Allah maha kaya, tidak butuh pada segalanya.
Nah, yang tidak dibutuhkan Allah itu ada berapa? Yang tidak dibutuhkan Allah ada berapa? Yang tidak dibutuhkan Allah ada berapa? Halaman 73. Halamannya aja nggak ketemu. Berapa? Hah? Yang tidak dibutuhkan Allah ada berapa? 73. Hah? Ada berapa? Kitab kamu nggak sama-sama saya ya? Hah? Kitab kamu nggak sama-sama saya? Hah? Ada berapa ini? Berapa? Kok bisa 4 dari mana tadi? Ada berapa? Atas itu loh, istighna itu macamnya ada berapa? Atas sendiri, atas sendiri. Astagfirullahaladzim. Hah? Atas sendiri halaman 73, bawahnya halaman. Kok bisa jawab 6 kamu tadi? Berapa? Berapa? 5. Yang pertama apa? Istighna anil fa'il. Yang kedua, istighna anil mahal. Yang ketiga, istighna anil mukammil. Yang keempat, istighna anil maf'ul. Yang kelima, istighna anil wasitoh. Berapa? 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 Kitabnya dibawa pulang, dibaca di rumah, jangan ditinggal di masjid. Ilmunya ketinggalan di masjid. Yang pertama, pengertian istighna anil fa'il. Allah yang pertama tidak butuh pada yang menciptakan. Ya. Kenapa Allah nggak butuh sama yang menciptakan? Hah? Maha kaya itu nggak butuh semuanya. Nggak butuh semuanya itu wajib Allah punya 11 sifat. Lah 11 itu mau kita bagi-bagi sekarang. Allah nggak butuh sama pencipta itu. Pada Allah ada berapa sifat? Baca. Berapa? Nah, tidak butuh Allah pada yang menciptakan. Itu mewajibkan Allah 4 sifat. Apa yang pertama? Wujud, qidam, baqa, mukhalafah lil hawadis. Ya. Terus satu makna dari qiyamu binafsi, yaitu la yaftakiru ila mukhassis. Kalau yang wajibnya ada 4, maka mustahilnya juga ada 4. Mustahil Allah Adam, mustahil Allah Kudus, mustahil Allah Fana, mustahil Allah Mumatsalah lil hawadis. Jadi 4 sifat ini menunjukkan Allah tidak butuh pada
pencipta. Kalau kita kenapa? Kenapa butuh? Karena nggak punya 4 sifat ini gitu. Ini lagi bahas 4 sifat, yang 11 sifat itu lagi mau kita bahas. Karena Allah punya 4 sifat ini, maka Allah nggak butuh sama pencipta kita. Kenapa? Karena yang 4 ini nggak ada pada kita. Kita nggak wajib wujud, nggak wajib kidam, nggak wajib bako, nggak wajib mukhalafah. Maka karena nggak ada 4 sifat ini, kita jadinya butuh pada yang menciptakan. Kalau kita ada 4 ini gimana? Kalau ada 4 ini gimana? Ya nggak butuh. Tapi karena kita nggak punya 4 ini, maka kita butuh diciptakan. Terus yang kedua, Allah tidak butuh pada tempat, atau Allah tidak butuh pada zat yang lain. Itu mewajibkan pada Allah satu sifat, yaitu qiyamuhu ta'ala binafsihi. Allah tidak butuh pada zat yang lain. Kenapa? Karena Allah wajib berdiri sendiri. Terus yang ketiga, Allah tidak butuh kepada apa? Mukamil atau yang menyempurnakan. Kenapa Allah nggak butuh sama yang menyempurnakan? Karena pada Allah terdapat 6 sifat. Apa aja? Sama, basor, kalam, sami'an, basiron, mutakalliman. Berapa? 6 sifat. Maka dengan 6 sifat ini Allah sempurna, gitu loh. Kalau Allah sempurna berarti nggak butuh disempurnakan. Kalau kita kan nggak wajib punya sifat sama, kita nggak wajib punya sifat basor, kita nggak wajib punya sifat kalam, maka kita ini butuh disempurnakan. Butuh dikasih penglihatan, butuh dikasih pendengaran, butuh dikasih pembicaraan. Nah kalau Allah maha sempurna, Allah nggak butuh pada itu semua. Kalau wajibnya ada 6, maka mustahilnya juga ada 6, yaitu mustahil Allah tuli, mustahil buta, mustahil bisu, mustahil yang tuli, mustahil yang buta, dan mustahil yang bisu. Tiga. Yang keempat, Allah tidak butuh kepada maf'ul. Apa maf'ul itu? Yang diciptakan. Dia Allah itu kalau menciptakan sesuatu, dia nggak butuh sama yang diciptakan. Allah menciptakan langit, Allah nggak butuh sama langit. Allah menciptakan bumi, nggak butuh sama bumi. Allah menciptakan manusia, Allah nggak butuh sama manusia. Allah menciptakan malaikat, Allah nggak butuh sama
malaikat. Kenapa Allah nggak butuh sama malaikat, sama makhluk seluruhnya? Karena pada Allah ini ada perkara jaiz. Jadi yang wajib udah selesai itu 11. Ya, 4 tambah berapa? 1 berapa? Yang pertama Allah wajib berapa sifat? 4. Yang kedua wajib berapa sifat? Yang kedua 1. Jadi berapa? 5 ditambah yang ketiga 6. Berarti berapa? 11. Selesai kan? 11 itu menunjukkan Allah nggak butuh sama 3 perkara. Nggak butuh sama pencipta, nggak butuh pada zat lain, dan nggak butuh sama yang menyempurnakan. Terus masuk lagi perkara jaiz. Maka dari perkara jaiz itu kita ketahui Allah tidak butuh sama yang diciptakannya. Kenapa? Karena pada perkara jaiz ada haknya Allah, itu yang namanya la yajibu alaihi ta'ala fi'lu syai'in wala tarkuhu. Allah itu tidak wajib menciptakan sesuatu. Itu masuk pada perkara jaiz. Allah bikin hujan wajib nggak? Wajib nggak? Nggak. Allah bikin panas wajib nggak? Nggak. Nah, karena nggak wajib menunjukkan Allah itu nggak butuh, gitu loh. Kalau wajib tandanya dia butuh. Kamu wajib makan nggak? Kenapa? Wajib nafas nggak? Kenapa? Butuh, gitu loh. Allah nggak wajib menciptakan itu semua, maka Allah nggak butuh. Terus yang menunjukkan Allah maha suci pula tidak butuh sama makhluk apa? Tanazzahuhu ta'ala anil aghradi fi af'alihi wa ahkamihi, bahwa Allah itu tidak mengambil keuntungan. Allah tidak mengambil manfaat. Allah tidak pernah memanfaatkan makhluknya untuk mengambil keuntungan pada dirinya sendiri. Kenapa? Karena Allah itu maha kaya. Maka Allah tidak mengambil keuntungan apapun dari menciptakan makhluk. Allah memberi kita perintah, Allah memberi kita larangan, itu enggak ada yang keuntungannya kembali kepada Allah, enggak ada. Allah enggak butuh pada itu semua. Yang ke berapa tadi? Yang keempat, Allah tidak butuh kepada yang diciptakan atau yang dikerjakan. Nah, kalau kita sama apa? Sama yang kalau kita butuh enggak? Butuh sama apa? Kalau kita mengerjakan sesuatu, kita butuh enggak sama yang kita kerjakan? Karena kita mencari keuntungan. Kamu makan, apa untungnya? Kenyang.
Kamu pakai jaket, untungnya apa? Hah? Badannya anget. Kamu punya rumah, untungnya apa? Terlindung. Maka setiap yang kita kerjakan kita mendapatkan keuntungan. Kamu bengkel, untungnya apa? Dapat fulus. Kamu bakar sate, untungnya apa? Mana orangnya? Hah? Jadi apapun yang kita kerjakan, kita itu mencari keuntungan dari yang kita lah, jangan yang begitu disamakan pada Allah. Allah nggak butuh sama yang dikerjakan. Allah menciptakan hujan, malaikat, jin, manusia. Allah kasih kita perintah, larangan. Itu nggak ada sedikit pun yang keuntungannya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus yang kelima, istighna'u anil wasithah. Allah nggak butuh sama perantara. Kenapa? Karena masuk pula perkara jaiz, yaitu jaiz maf'ul. Apa itu? La ta'thira likulli syai'in minal kainati bi quwwatihi. Allah itu enggak butuh perantara karena seluruh makhluk itu tidak punya kekuatan apapun. Makhluk nggak punya kekuatan apapun. Jadi kalau nggak punya kekuatan gimana? Hah? Hah? Lemah. Kalau lemah gimana? Kita nggak bicara kita, Allahnya gimana? Kalau kitanya lemah, kita nggak punya kekuatan, berarti nggak bisa bantu Allah. Gitu. Kalau kitanya lemah, jelas dibantu sama Allah. Kitanya. Nah, karena kita lemah itulah maka tidak ada yang membantu Allah, nggak ada yang jadi perantara bagi. Kenapa? Karena nggak bisa ngapa-ngapain. Gimana mau bantuin Allah? Jadi kalau ada yang mengatakan Allah itu dibantu sama makhluknya, berarti dia nggak kenal makhluk. Wong makhluk itu la haula wala quwata, kok bisa nolongin Allah, bisa jadi perantara sih bagaimana? Seluruh yang terjadi, seluruh kejadian yang muncul itu berarti pasti yang bikin hanya Allah itu sendiri. Karena makhluk itu semuanya lemah, nggak bisa bantu Allah. Gampangnya beginilah, ada nggak wayang bantuin dalang? Ada nggak? Ada nggak? Kenapa? Nah itu kita begitu, kamu itu begitu. Jadi kalau kamu anggap saya bisa baca terang gara-gara kacamata, berarti kacamata ini membantu. Padahal nggak bisa apa, kok bisa bantu gimana? Kita bisa baca dibantu sama lampu. Padahal jangan lemah lampu.
Kok bisa bantu gimana? Kita makan jadi kenyang. Lah kok bisa bantu ngenyangin gimana? Kan lemah. Jadi yang bantu kamu kenyang siapa? Yang bantu kamu baca siapa? Itu konsekuen nggak kamu ngomong begitu? Itu aja masalahnya. Ini ilmu, prakteknya gimana nanti? Gitu loh. Ini ilmunya kan? Ilmu ini bisa kita omongin gampang. Nanti begitu praktek, contoh, lampu mati, ribut, sialan, lampunya mati, gara-gara lampu saya nggak bisa baca. Padahal biar lampu terang juga kamu nggak bisa baca. Kalau Allah nggak nolongin, jadi kita ini seringkali melupakan Allah karena menganggap di antara kita itu ada alat yang bisa kita pakai untuk mengerjakan sesuatu. Dianggap kalau kita sudah pegang pisau, pisau bisa menghasilkan. Dianggap kalau kita sudah pegang pistol, pistol bisa. Dianggap kalau kita sudah pegang duit, duit bisa. Gitu loh. Ini apa? Menjadi acuan atau tolak ukur apakah hati kamu sudah connect sama Allah atau hati kamu masih terikat pada hukum kebiasaan. Gitu loh. Ini yang mau kita lepaskan. Kalau kamu masih terikat sama hukum kebiasaan, berarti kamu menganggap hukum kebiasaan itu membantu kita untuk melaksanakan sesuatu. Hukum kebiasaan itu bisa ngasih hasil. Kalau saya makan kenyang, nanti enggak Bu, yang bikin kenyang Allah bukan makanan ya. Betul. Kalau kamu makan pagi 1 suap bisa? Bisa aja. Bisa aja. Kalau ada nasi sepiring, ada orang 4 yang mau makan, bisa kamu sesuap aja? Nah, enggak lah, gimana sih? Mana kenyang Bib? Berarti hati kamu masih terikat sama makanan, gitu loh. Ya, ini berat loh. Ini berat ini PR kita seumur hidup. Bagaimana kita melepaskan diri dari ikatan hukum kebiasaan, kembali kepada pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang bisa begini semua, nggak ada orang berantem. Lah ya wong sudah tahu itu nggak bisa bantuin, ngapain diberantemin? Ngapain diributin? Orang ngeributin sesuatu karena apa? Karena menganggap itu penting untuk dirinya. Ada orang punya tanah, diambil semeter ke sono ribut. Kenapa? Karena dianggap ini bisa membawa sesuatu. Semeter, gimana sih? Ada orang punya kerjaannya diganggu sama yang lain ribut. Kenapa? Gara-gara kamu kerjaan saya sepi. Karena sepi saya nggak dapat duit. Karena nggak dapat duit saya nggak bisa makan. Jadi dianggap bisa menghasilkan. Ini yang jadi poin utama. Padahal kita harus mengimani Allah itu nggak butuh perantara. Jadi prakteknya bagaimana? Prakteknya hukum kebiasaan ini nggak bisa menghasilkan apapun, nggak bisa. Kamu mau ngotot kayak apapun, api itu nggak bisa membakar.
Kamu mau ngotot kayak apapun, nasi itu nggak bisa mengenyangkan. Kalau kamu memaksakan diri, bisa coba sini Pip, tangannya saya tempelin api. Kalau nggak hangus, berarti kamu tertipu. Kalau kamu masih menganggap nasi bisa mengenyangkan, asal makan penuh sepiring, masih siapin satu lagi dong, cadangan. Berarti masih menganggap ini bisa menolong, bisa mengenyangkan. Kenapa? Buktinya kita andalkan sampai berantem. Ini konsekuensinya. Jadi kita masih terikat sama hukum kebiasaan, atau kita lepas dari hukum kebiasaan. Lepas itu bukan nggak makan, bukan. Tetap makan, tapi yang diandalkan bukan makanan, tapi pertolongannya Allah. Maka Nabi kalau makan paling 3 suap, 5 suap, 7 suap, udah selesai. Kenapa? Nabi nggak pernah mengandalkan kenyang dari makanan. Nabi mengandalkan kenyang dari Allah. Ya Allah, karena perintahmu saya makan, engkau yang bikin saya kenyang, engkau yang bikin saya kuat, engkau yang bikin saya bertenaga, engkau yang nolong saya ya Allah. Kalau kita kan enggak, masak pagi-pagi lontong udah ketupat nih sepiring, gorengannya sepiring. Itu ditanya udah makan? Belum. Padahal udah kupat sepiring, gorengan gara-gara belum makan nasi belum makan. Ya, ini konsekuensi. Jadi bisa nggak kita melepaskan diri dari ikatan itu? Karena wali-wali itu nggak pernah terikat ke situ. Wali-wali itu pikirannya nggak kayak hewan. Wali-wali itu pikirannya nggak kayak monyet. Wali-wali itu pikirannya nggak kayak pencopet, penjambret, enggak. Kenapa? Hewan, monyet itu pikirannya kalau nggak makan lapar. Copet itu pikiran kalau nggak makan lapar. Makanya copet, penjambret itu nggak pernah mikirin ini makannya halal atau haram, nggak pernah. Yang penting makan. Kalau nggak makan mati. Monyet nggak pernah mikirin ini halal atau haram, punya saya atau punya orang lain. Yang penting makan. Kenapa? Kalau nggak makan, nah, wali-wali pikirannya bagaimana? Ya Allah, engkau bisa bikin malaikat yang nggak makan ya Allah, tapi bisa ibadah. Kenapa saya harus makan ya Allah? Mau jadikan saya nggak makan tapi bisa ibadah. Itu pikirannya wali, nggak perlu makan saya ya Allah sebenarnya. Kenapa? Engkau bisa bikin malaikat yang ibadah terus tanpa makan. Jadi ketika wali itu makan, pikirannya nggak kayak monyet. Makan dulu, kalau gue makan gimana? Nggak ada. Pikirannya yang penting makan, selesai cukup jalan. Hanya untuk menunjukkan sifat kemanusiaannya. Bahwa saya manusia, maka manusia itu ya ada urusan sama makan, tapi nggak mengandalkan makan untuk hidup, gitu loh. Kalau kita hidup untuk makan. Kalau kita hidupnya untuk makan, iya bukan makan untuk hidup, bukan. Kalau wali-wali kan nggak makan hanya untuk menyambung hidupnya aja. Karena saya manusia, Allah perintah saya makan, ya saya makan. Kalau kita kan enggak, hidupnya untuk kenapa? Pagi udah mikir mau makan apa, siang mikir lagi mau makan apa, malam mikir mau makan apa. Kadang besok dipikirin besok makannya apa ya,
Kayak hidup itu isinya makan doang. Dalam makan itu bisa saja lepas dari kita, karena Allah bisa menjadikan malaikat yang enggak makan tapi ibadah. Itu pikirannya para wali begitu. Pikiran wali itu naik ke pikiran malaikat, bukan turun ke pikirannya hewan. Kalau kita gitu loh, turun ke pikirannya hewan, sama derajatnya. Jadi bedanya kamu pakai pakaian doang, dia nggak pakai pakaian. Urusan keyakinannya sama. Hewan kalau makan berebut nggak? Kenapa? Pengennya banyak. Saya harus yang paling banyak biar paling kenyang. Kalau paling kenyang hidup paling. Itu pikirannya hewan begitu. Nah, wali-wali enggak. Bahkan wali-wali itu ada yang kadang memberikan hidupnya kepada orang lain. Hidupnya rela diberikan untuk orang lain. Ketika zaman sahabat Nabi, setelah selesai peperangan, ada beberapa sahabat yang terlalu letih dalam peperangan hingga dalam keadaan yang susah payah. Kemudian ada satu orang yang mencari minuman, kemudian berhasil dapat minuman, dan dapatnya hanya sedikit aja, segelas segini. Yang mau minum ada 4 orang, dan semua keadaannya sudah sekarat semua. Mungkin kalau dia minum bisa sehat. Ketika air itu diambil, kasihkan, kamu minum duluan dah, saya masih rada kuat, kamu dulu dah yang minum. Yang satu, enggak, saya cuma luka di sini, kamu coba luka di situ lebih bahaya, kamu minum dulu dah. Muter, oper. Begitu balik lagi ke sini, udah mati nih. Yaudah kamu udah mati. Sampai keempatnya mati, minumnya masih utuh. Kenapa? Gak mengandalkan itu untuk hidup. Dia mengandalkan Allah untuk bikin hidup. Adapun minuman, makanan hanya untuk kemanusiaan. Kalau ada orang lain yang butuh, ya duluan aja kamu ambil. Kalau kita kan enggak. Saya dulu dong, lu belakangan. Karena pikirannya pikiran monyet gitu. Pikiran-pikiran monyet. Coba kamu lihat tingkahnya anak kecil. Anak kecil kalau makan bareng maunya apa? Ini buat saya dong, saya. Karena mengandalkan itu. Nah, kita belajar ini, Allah itu maha sempurna. Allah itu tidak butuh perantara. Berarti Allah bisa bikin kita kenyang walaupun nggak pakai makan. Kenapa? Karena makan itu nggak bisa menghasilkan kenyang. Yang bikin kenyang siapa? Lah kalau sudah tahu yang bikin kenyang Allah, kenapa direbutin? Kenapa diberantemin? Kenapa diandalkan? Karena kita pikirannya masih pikiran monyet. Kalau pikiran sudah naik ke malaikat, kamu nggak begitu lagi lah. Ilmu ini ilmunya para malaikat. Kamu akan naik pikirannya ke pikiran malaikat, bukan tingkahnya, bukan. Kalau tingkah ya masih makan, tapi pikirannya gitu loh. Jadi tidak mengandalkan ini semua. Kenapa? Karena meyakini Allah yang menjadikan pertolongan. Semua yang diciptakan Allah ini nggak punya hasil apapun. Saya kenyang, Allah yang bikin. Saya sehat, Allah yang bikin saya. Hingga kita mengandalkan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para nabi, para wali-walinya Allah, para malaikat itu mengandalkan Allah. Maka kata Allah dalam Quran apa?
Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan jalan keluar. Siapa yang mengandalkan Allah, Allah akan jadikan jalan keluar. Kalau kamu mengandalkan selain Allah, Allah melepaskan kamu. Monggo. Ya? Kita mengandalkan kerja kita, tenaga kita, Allah lepaskan. Kita mengandalkan ini, Allah lepaskan. Kita mengandalkan orang lain, kayak kita minta tolong sama orang. Oh, tenang, udah ada si fulan. Kalau fulan yang ngurus semuanya beres, malah nggak beres semua. Kenapa? Karena kita mengandalkan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita yakin nih bahwa Allah adalah zat yang tidak butuh kepada segala sesuatu. Ada berapa? Yang tidak dibutuhkan Allah ada berapa? Ada berapa? 5 apa aja? Allah nggak butuh pada pencipta. Yang kedua, Allah nggak butuh sama tempat. Yang ketiga, Allah nggak butuh sama yang menyempurnakan. Yang keempat, Allah nggak butuh sama yang diciptakan. Yang kelima, Allah nggak butuh sama perantara. Jadi Allah menciptakan segalanya, diciptakan sendiri gitu. Nggak ada yang bantu Allah, nggak ada. Adapun kita diberi bantuan oleh Allah berupa ini, hasilnya pun munculnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak muncul dari para perantara itu, enggak. Allah langsung yang ngasih hasil. Ini menunjukkan Allah zat yang tidak butuh kepada segala sesuatu. Nah, insya Allah kita akan bahas besok bahwa kita semua murni hanya butuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Allah padanya wajib memiliki 9 sifat. Kalau 20 sudah diambil 11, sisanya berapa? 9. Maka yang 9 itu menunjukkan seluruh makhluk hanya butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita akan sambung perjumpaan yang akan datang insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna بأننا اقترفنا وأننا أسرافنا على لظى أشرافنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي وأمين رواتي واغفر لوالدنا ربي ومولودنا والآل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة أو جرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد طاسي صحبي والحمد لله في البدء والتناهي
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.